Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah pencacahan dan peluang. Materi pertama, aturan perkalian dan penjumlahan. Kita perhatikan contoh berikut. Ferry akan pergi ke undangan. Ia memilih 3 buah baju dan 2 buah celana yang akan digunakan untuk pergi ke undangan. Ada berapa pasangan baju dan celana yang dapat digunakan oleh Ferry? Oke, kita bahas. Jawab. Untuk memilih baju, Ferry mempunyai 3 alternatif. Dilanjutkan, untuk memilih celana, Ferry mempunyai 2 alternatif. Artinya, ini adalah berhubungan atau satu paket. Karena tidak mungkin Ferry menggunakan baju tapi tidak menggunakan celana. Atau sebaliknya, Ferry menggunakan celana tapi tidak menggunakan baju. Karena ini satu paket, maka aturan yang digunakan adalah aturan perkalian. Sehingga pasangan baju dan celana yang dapat digunakan oleh Ferry adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Perhatikan contoh berikutnya. Ferry memiliki 3 buah motor dan 2 buah mobil. Ia akan pergi ke undangan temannya. Ada berapa cara yang dapat dilakukan Ferry untuk pergi ke undangan temannya? Jawab. Untuk memilih motor, Ferry mempunyai 3 alternatif. Atau Ferry bisa menggunakan mobil dengan mempunyai 2 alternatif. Kita perhatikan, motor dan mobil ini tidak satu paket atau tidak terikat. Karena jika sudah menggunakan motor, Ferry tidak usah menggunakan mobil untuk pergi ke undangan. Beda dengan yang tadi, dengan contoh pertama. Jika menggunakan baju, maka harus menggunakan celana. Tapi pada contoh kedua, jika sudah menggunakan motor, maka tidak usah menggunakan mobil. Artinya ini tidak terikat, tidak satu paket. Karena tidak terikat atau tidak satu paket, maka aturan yang digunakan adalah aturan penjumlahan. Sehingga cara yang dapat dilakukan Ferry untuk pergi ke undangan temannya adalah 3 tambah 2 yaitu 5. Kita perhatikan kembali soal berikut. Ferry akan pergi ke undangan. Ia memilih 3 buah baju dan 2 buah celana yang akan digunakan untuk pergi ke undangan. Ada berapa pasangan baju dan celana yang dapat digunakan oleh Ferry? Penyelesaian. Kita misalkan terlebih dahulu. Baju terdapat 3 buah. Batik, kemeja putih, dan kemeja coklat. Kemudian, celana terdapat 2 buah, yaitu putih dan hitam. Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa menggunakan aturan pohon faktor. Tadi, baju terdapat 3 buah, yaitu batik, putih, dan coklat. Sedangkan untuk celana terdapat 2 buah, yaitu putih dan hitam. Maka pasangan baju dan celana yang dapat digunakan oleh Ferry adalah yang pertama, batik dan celana putih. Yang kedua, baju batik dan celana hitam. Yang ketiga, baju putih dan celana putih. Yang keempat, baju putih dan celana hitam. Yang kelima, baju coklat dan celana putih. Yang terakhir, yang keenam, baju coklat dan celana hitam. Maka pasangan baju dan celana yang dapat digunakan oleh Ferry ada 6 pasangan. Contoh lain, dari angka 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 akan disusun bilangan ratusan yang lebih dari 700. Berapakah banyak susunan bilangan yang dapat disusun jika A. Angkanya tidak boleh berulang, B. Angkanya boleh berulang. Baik, kita bahas. Jawab, yang poin A, angkanya tidak boleh berulang. Tadi pertanyaannya, akan disusun bilangan ratusan. Maka kita sediakan terlebih dahulu 3 buah kolom. Karena bilangan ratusan terdiri dari 3 digit angka, yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk mengisi kolom pertama, di sini ada syarat, harus lebih dari 700.
Maka yang boleh disimpan di kolom pertama yaitu angka 7, angka 8, dan angka 9. Berarti ada 3 buah angka yang boleh disimpan di kolom pertama. Sedangkan angka 4, angka 5, dan angka 6 tidak boleh disimpan di kolom pertama. Karena jika angka 4 disimpan di kolom pertama, maka hasilnya akan menjadi 400 sekian. Artinya kurang dari 700, tidak memenuhi. Begitupun dengan angka 5. Kalau disimpan di kolom pertama, hasilnya akan menjadi 500 sekian. Kurang dari 700, tidak memenuhi. Sehingga yang dapat memenuhi kolom pertama yaitu angka 7, angka 8, angka 9. Ada 3 buah angka. Misal, angka 7 sudah digunakan di kolom pertama. Karena tidak boleh berulang, maka angka 7 tidak boleh dipakai di kolom kedua. Sehingga untuk kolom kedua yang boleh disimpan adalah angka 4, angka 5, angka 6, angka 8, dan angka 9. Berarti ada 5 buah angka yang boleh disimpan di kolom kedua. Misalkan angka 5 sudah digunakan di kolom kedua, maka angka 5 tidak boleh digunakan di kolom ketiga karena tidak boleh berulang. Sehingga yang boleh digunakan di kolom ketiga ada 4 angka, yaitu angka 4, angka 6, angka 8, dan angka 9. Sehingga susunan bilangan yang dapat disusun jika angkanya tidak boleh berulang adalah 60 susunan bilangan. Next, yang poin B, angkanya boleh berulang. Karena sama pertanyaannya, bilangan ratusan, maka kita sediakan 3 kolom, yaitu kolom ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk kolom pertama, syaratnya masih sama, yaitu lebih dari 700. Supaya nilainya lebih dari 700, maka angka yang disimpan di kolom pertama adalah angka 7, angka 8, dan angka 9. Berarti ada 3 angka yang boleh disimpan di kolom pertama. Misalkan, angka 7 sudah di kolom pertama, berarti kita masuk ke kolom kedua. Yang boleh disimpan di kolom kedua adalah angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9. Kenapa angka 7 yang tadinya sudah disimpan di kolom pertama boleh disimpan di kolom kedua? Karena syaratnya boleh berulang. Maka yang sudah disimpan di kolom pertama boleh juga digunakan di kolom kedua. Artinya di kolom kedua ada 6 angka yang boleh digunakan. Terakhir di kolom ketiga ada berapa angka yang boleh digunakan? Sama, ada 6 angka. Karena walaupun angka 7 sudah digunakan di kolom pertama, digunakan di kolom kedua, karena boleh berulang, angka 7 pun boleh digunakan di kolom ketiga. Sehingga angka yang boleh digunakan di kolom ketiga ada 6 buah angka, yaitu angka 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sehingga banyak susunan bilangan yang dapat disusun jika angkanya boleh berulang adalah 108 susunan bilangan. Kita simak contoh lain. Untuk menuju kota C, dari kota A harus melewati kota B. Jika dari kota A ke kota B terdapat 4 jalur, dan dari kota B ke kota C terdapat 3 jalur, ada berapa banyak jalur yang dapat dilalui jika pergi dari kota A ke kota C? Baik, kita jawab. Kota A, kota B, dan kota C. Dari kota A ke kota B terdapat 4 jalur. 1, 2, 3, 4. Dari kota B ke kota C terdapat 3 jalur. 1, 2, 3. Kita cek dulu di sini. Apakah ini soalnya berkelanjutan atau tidak? Tadi yang ditanyakan, berapa banyak jalur yang dapat dilalui jika pergi dari kota A ke kota C? Maka, untuk sampai dari kota A ke kota C, kita harus melewati dulu kota B. Apakah setelah kota B berhenti sampai di sini? Tentu tidak. Kita harus melanjutkan ke kota C. Karena ini berkelanjutan, tidak berhenti sampai B, maka ini kita gunakan aturan perkalian. Sehingga diperoleh, dari kota A ke kota B, kita mendapatkan 4 jalur. Dan dari kota B ke kota C, kita terdapat 3 jalur. Maka, jalur dari kota A ke kota C yang dapat dipilih adalah 4 kali 3, yaitu 12 alternatif jalur. Terima kasih, semoga paham sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.